Heo Lur, Sampurasun, kumaha damang? Kembali lagi di channel saya. Jadi hari ini ada konten baru ya, namanya Sans Tell Your Story. Jadi di sesi ini saya akan mewawancarai sedikit cerita tentang teman-teman saya di Jepang ini kerjanya gimana. Kan soalnya kan ada yang banyak nggak tahu di Indonesia itu kerja di Jepang tuh gimana sih. Terus banyaknya yang image-nya itu kerja di Jepang enak, main terus gitu. Tapi kan nyatanya nggak semuanya begitu. Banyak pengorbanan atau struggle lah, kita itu struggle di sini. Dari jauh dari orang tua, terus ya gitulah. Langsung aja lah sekarang ke teman saya Alindra. Ya kan Alindra, perkenalan dulu. Terima kasih buat Kang Fadil Alhamdulillah, atas waktunya. Ya, perkenalkan, nama saya Alindra Nadia Munawar, asal dari Indonesianya di Subang. Oh, Subang ya. Jadi jangka waktu dari LPK ke sampai bisa ke Jepang ini berapa bulan atau berapa tahun? Kurang lebih 1 tahunan lebih lah. 1 tahun. 1 tahun. Belajar dulu di LPK. Belajar dulu di LPK hampir 4 bulan. Setelah itu yang sisanya di lembaga sending. Kayak gitu. Terus berapa kali tes? Kebetulan alhamdulillah saya mah cuman 2 kali tes langsung lulus. Yang pertama itu di pabrik yang membuat spare part kayak gitu, dan yang kedua sekarang saya ngambil di pertanian. Dulunya sekolahnya dari SMK apa SMK? Dulunya sekolahnya dari SMK dan saya itu ngambil teknik, nggak ngambil pertanian. Ya. Jadi gitu. Dari teknik ke bidang pertanian itu banting setir banget ya. Itu banget banget sih. Pasti sulit kan ya. Nah, yang Alindra rasain kesulitan apa gitu yang dari teknik ke pertanian gitu? Sebenarnya sih nggak sulit-sulit amat. Kan kalau pertanian itu kita cuman ya ngurus-ngurus doang gitu kan. Kayak misalkan yang paling sibuknya itu paling ya yang jadi kendala itu pas awal doang, kayak misalkan pas nanam ya, terus sampai sampai panen itu ya itu yang paling sulit sih sebenarnya. Jadi adaptasi. Ya adaptasi ya awal-awal gitu kan. Kalau misalkan di pabrik, kalau misalkan teknik kayak gitu kan setiap hari lah intinya kita kan selalu kerja gitu kan, dituntut terus kan jenuh lah intinya kalau pabrik mulu kayak gitu. Tapi di pertanian nggak jenuh? Ya alhamdulillah kalau pertanian nggak jenuh, cuman di pertanian itu ada disayangkannya. Disayangkannya apa sih? Kalau misalkan musim panas ya kita kepanasan gitu kan. Kalau misalkan musim dingin kita kedinginan gitu kan. Kalau misalkan musim panas ya kulit ya hitam gitu kan. Kayak gitu. Kalau misalkan musim dingin kita ya putih, kulit itu putih, cuman badannya kita yang kedinginan gitu kan. Iya benar. Kayak gitu. Jadi intinya di luar ya. Ya intinya di luar lah, lapangan kayak gitu kan. Kan pertanian juga ada 2 kriteria gitu kan. Ada indoor sama outdoor. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan outdoor ya. Kalau outdoor kayak gitu. Itunya apa sih kerjanya? Kalau saya pertaniannya itu nanam sayur. Sayuran. Sayur apa? Sayur kol, wortel sama lobak Jepang. Lobak Jepang. Pas dulu itu setahun pertama. Oh ya, pernah pindah ya? Oh iya, saya pernah pindah. Pernah ada sedikit masalah lah gitu kan. Bukan dari kesalahan dari kita sendiri, tapi dari sananya gitu kan lah. Susah kalau misalkan dijelasin panjang banget ceritanya gitu kan. Jadi Alindra itu pernah pindah perusahaan Kaisa itu. Dari yang perusahaan pertama pindah ke yang kedua itu, dan yang sekarang dijalanin yang perusahaan kedua yang di sini kayak gitu. Nah, sempat sedikit problem ya. Ya. Dan kalau nggak salah pernah mau dipulangin ya? Ya itu benar sekali itu.
mau dipulangin. Kalau misalkan sampai nunggu sampai 3 bulan nunggu saya, kalau misalnya nggak dapat perusahaan saya itu dibalikin kayak gitu. Gimana sih, pasti kan rasanya belum setahun waktu itu, belum ya? Belum Tahun sama kurang sekali ya? belum. Tapi Ya kan? alhamdulillah apa itu tes yang 1 tahun itu udah lulus alhamdulillah. Oh iya, udah lulus ya. Alhamdulillah itu. Gimana sih yang pertama kali Alindra ketika dibilang oh udah kayaknya di perusahaan ini udah diterima, terus nggak diterima, terus mau dipulangin, yang pertama terbesit dari Alindra gimana gitu rasanya? Sebetulnya itu sedih banget kan kayak gitu kan. Misalkan modal kesini kan itu nggak sedikit kan, itu banyak loh. Waktunya juga, uang, terus pemikiran lah intinya. Ngebatin lah intinya kayak gitulah. Kayak gitu. Ngebatin. Terus setelah itu saya berpikir ngapain saya kan kalau misalkan pulang kan kayak gitu. Iya. Saya juga kan di sini bukan maksudnya bukan main-main aja gitu kan, niatnya untuk kerja gitu kan. Nah, niatnya buat modal sendiri lah, Sendiri, bantu keluarga kayak gitu kan. Punya adik gak? Punya adik alhamdulillah 2. Anak paling gede? Anak paling gede. Gede. Ya makanya Gede tanggung saya jawabnya ya? itu makanya saya ngapain gitu kan kalau misalkan pulang itu belum setahun belum dapat apa gitu kan. lah. Masih ngebalikin modal lah intinya kayak Baru gitu. lunas utang. Kayak gitu. Iya. Terus kan sempat sih waktu di Indonesia, kayaknya di Indonesia di Jepang itu kerjanya enak, main terus. Pastilah semua yang rata-rata yang mau ke Jepang pasti mikirnya pertama gitu manis dulu. Manis ya. dulu kan. Terus yang Alindra rasain gitu waktu udah ke Jepang gitu gimana? Apa sih yang dulu kayaknya gini enak kayaknya main apa-apa, tapi pas nyampe ke sini gimana gitu? Ya, kepikiran apa? Nah, pas awalnya itu sih sebenarnya nggak mikirin apa-apa, cuman mikirin ya masalah gaji doang sih kan. Kan kalau misalkan kata orang kan kalau misalkan kerja di luar negeri gitu kan gajinya gede kan, sampai berpuluh-puluh juta gitu kan. Tapi pas kesini ngerjain kerjaan nggak ya sebanding gitu kan sama gaji yang sebanding gitu kan. Nggak kayak misalkan kerja puluhan juta tapi kerjanya leha-leha kan nggak bakal mungkin lah kayak gitu lah. Kayak gitu. Jadi asal tahu aja ya teman-teman, meskipun di sini emang kalau ke uang Indonesia itu gede ya. Gede lah. Misalkan contoh lah, ambil gaji sebulan 10 mang lah. 10 mang itu kalau di Indonesia 12 atau 13 mang lah, 13 juta ya, 13 juta. Nah, makanan sehari-hari juga mahal ya. Iya, benar-benar. Gitu. Terus pengeluaran per bulan juga nggak cukup 5 juta, nggak cukup 5 juta. Lebih dari itu. Kan 10 mang itu dipotong belum apartemen, ya belum air, belum gas, belum makan per bulan. Iya. Kurang lebih berapa sih buat Alindra di sini? Ya kalau misalkan makan dulu lah sebulan. Makan kalau saya pribadi sih 2 mangan lah, hampir 3 juta lebih lah, 3 juta lebih sedikit gitu kan. Sebulan itu buat itu sendiri itu buat makan sendiri, doang. Belum jajan, belum main, belum kuota kayak gitu kan. Kan kalau di sini kan kuotanya per bulan kan gitu bayarnya kayak wifi lagi. Kalau di Indonesia mah sistemnya kuota internet gitu kan. Kalau misalkan habis ya udah gitu kan beli lagi. Kalau di sini kan per bulan gitu kan. Per bulan kayak gitu. Iya gitu ya. Terus kan yang saya rasain nih, pernah lah ada kelakuan orang Jepang yang nggak enak lah, pasti semua juga ngerasain gitu. Walaupun di Indonesia juga pasti gitu. Cuman yang pernah masih keinget tuh sama Alindra, pernah apakah dibilang apa atau ada gimana yang suka sama orang Jepang? Oh iya itu. Saya dulu itu pernah yang kayak gitu. Sampai sakit hati. Sampai sakit hati kayak gitu kan. Kita sih kerja, misalkan kita kerja disuruh kayak gini, kita kerjain gitu kan. Sebaik mungkin kita kerjain gitu kan, kayak gitu. Terus habis itu kerjaan kita itu nggak kepake gitu kan.
apa Oh, iya. nggak kepake kayak gitu. Kalau misalkan ngomong aho lah bakal lah gitu kan kita juga nggak apa namanya Enak lah nggak ya. enak lah kayak gitu. Kita udah serius, Udah serius kerja udah semua, capek tapi udah apa gitu kan. itu salah Tapi juga. salah juga gitu kan. Emang sih kita kerja sama orang lain sih pantas sih kayak gitu. Nah kita kan ngambil uang dari dia gitu kan. Jadi mau Kayak gitu. nggak mau ya. Mau nggak mau kan kita harus terimalah apapun kondisinya itu Iya. juga kan bukan kemauan kemauan kita. bukan kemauan kita kan gitu kan kayak gitu. Yang penting lah, yang penting kerja lah Yang gitu penting ya. kerja lah, yang penting yang kerja yang baik dan benar gitu kan. Mematuhi peraturan yang ada kayak gitu kan. Yang paling kayaknya tuh dibilang aho itu. Sekolah kayak gitu. Si aho itu goblok. 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 Cuma gitu sih. Nah, Kalau di Indonesia juga nggak jauh sih. nggak Cuman jauh, cuman ya tetap nggak enak. Ya. nggak enak. Iya Ngapain kita kan sekolah lah, kita Hmm. itu disekolahin selama 9 tahun lah gitu kan. Kalau saya kan sampai SMK gitu kan, kalau yang lain nggak tahu sampai S1 lah, D3 lah, S2 saya Tapi nggak tetap tahu. Tapi masih tetap goblok. Masih goblok. tapi saya juga kuliah S3 saya. Hah? S3 Bener. bener SD, SMP sama SMK Iya siap. gitu. Jadi berbagai rintangan lah itu ya. Tapi ada satu pesan buat saya, kalau misalkan kita lagi di luar negeri, kalau misalkan di negeri orang gitu kan, ya perbanyak teman lah. Iya, Kalau benar. misalkan kita teman sedikit, terus kita nggak punya teman gitu kan, Jadi stres gitu. jadi stres kitanya gitu kan, Mikirnya sendiri ya. mikir sendiri gitu kan. Kalau misalkan ya stres sih nggak apa-apa, bisa misalkan ke game lah, main-main gitu kan. Kalau misalkan kalau sakit kan ke siapa, nggak ada yang ini, nggak ada yang ngurus Berdua lah. sama orang Indonesia di sini berdua ya. Sama orang Indonesia berdua di sini saya. Sama orang luarnya. Sama orang luarnya hampir 60 orangan gitu. Banyak. Banyak. Orang Jepang. Orang Jepang sama orang Cina. Cina. Gitu. Cina berapa orang? Cina hampir 40-an lah bawa orang. Banyak ya. Banyak. Makanya dari itu beda-beda karakter sama beda-beda negara Beda itu budaya. Beda jadi bahasa. beda bahasa. Jadi kita kan kalau misalkan orang Cina mah orang Jepang kan makan pakai sumpit kan. Iya. Kalau kita pakai tangan. Nah Aneh ya? aneh gitu Aneh, kan. orang Jepang Dibilangin jorok lah inilah, padahal kan kita tradisinya emang udah dari Emang sananya gitu, gitu kan. Dari Islam juga kan mengajarkan untuk Dari pakai tangan gitu kan. Tapi tidak bersih gitu ya. Bersih. Cuci tangan dulu. Kan itu juga kan makan juga pakai tangan kanan kan, bukan tangan kiri. Bener sih, bener. Ya mikirnya orang lain mah kayak gitu kan. Kalau tangan kan pakai ini, pakai ini, itulah pakai gitu itu, kan. ya. Kan kita juga ngejaga kebersihan kita sendiri lah, badan bener. sendiri kayak gitu kan. Jadi banyak budaya yang Indonesia yang menurut orang Jepang itu Aneh gitu kan. Kayak mandi kan, orang Jepang kan suka mandi pagi ya. Iya bener-bener. Terus Aidra suka mandi pagi gak? Alhamdulillah saya suka bangun pagi. Kan Mandi pagi. mandi pagi. Kan sholat subuh dulu kan. Kalau Iya. misalkan Islam kan ada 5 Iya, kewajiban. iya. Saat subuh terus mandi. Sholat subuh, mandi, habis itu nyiapin sarapan lah, Masak sendiri ya. masak sendiri. Kalau saya, teman-teman lain kan ada yang dimasakin gitu kan Jadi sama beda-beda. proses. Kadang di perusahaan yang lain ada juga yang dimasakin. Kayak perusahaan saya itu Iya. dipasakin makanannya gitu. Terus kan dari berbagai semua kesusahan gitu. Kayak gitu. Struggle kuat lah. Sempet homesick gak sih sama rumah? Enggak Ingat sih. orang tua. Ya ingat sih, pasti ingat, semuanya itu pasti ingat. Cuman kan kita balik lagi ke awal gitu kan. Iya. Tujuan kita apa kesini gitu kan. Kalau misalkan ya balik lagi, maksudnya teh nggak mikir ke sana mah kita pasti nangis gitu kan, ngebatin Iya. pengen pulang Pengen gitu pulang. kan. Apalagi kalau misalkan ada masalah problem di sini Iya, ya gimana, dimarahin lah, di apa-apain gitu Ya kan. ngapain? Gitu maksudnya Iya. dipukul atau gimana kan. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga. Ada namanya Ada kekerasan juga yang gitu. gitu ya. Tergantung Perusahaan juga gitu kan, Tapi yang tergantung. kalau yang sekarang alhamdulillah. Tapi alhamdulillah yang sekarang insya Allah
alhamdulillah ya. ke depannya insya Allah. Dari semua perjuangan yang pokoknya udah Pahit lah intinya. pahit lah ya. Nah, kayak gitu. Dibuat teman-teman yang mikir, di Jepang enak nih, main ke Tokyo nih. Padahal emang Ya. gitulah, hanya kita yang merasakan gitu Ya. yang di sini gitu Ya. kan. Kalau Jadi misalkan yang lihat ini foto ya yang enaknya enaknya doang. aja gitu kan, nggak tahu kerjanya Yang enaknya mah gimana nggak gitu diliatin. kan, dimarahinnya gimana. Kalau misalkan ada kerjaan yang salah, dimarahinnya gimana gitu kan. Tapi emang pasti pertama awal-awal pasti banyak salah ya. Ya awal-awal dia wajar gitu kan. Adaptasi kan. Adaptasi sama kan belum paham semua bahasa Jepang gitu kan. Iya. Sama Kerjaan kerjaan juga belum paham kan, misalkan ada tata bahasa baru kan misalkan. Ya kayak hogeng gitu. Kayak gitu Jadi kan. hogeng itu bahasa daerah. Jadi kadang ada yang misalkan ini kan di Mie di Kuana. Di Mie Kuana. Nah, ada bahasa sendiri, jadi kadang kita di LPK itu kan cuman belajar bahasa umum, Bahasa yang bahasa itu yang halus. ya. Nah, Halus. nyampe ke hogeng itu kan bahasa daerah, jadi kadang kita itu nggak tahu ini ngomong apa gitu, tapi Gitu. udah lama kelamaan kan Ngerti gitu kan. Adaptasi dulu lah. Adaptasi dulu, Di ya. 2-3 bulanan lah kalau nggak salah. Saya pribadi sendiri gitu kan. Ngalamin kayak gitu 3 bulanan. Terus Dan apa namanya itu, saya baru tahu itu apa namanya, Aho itu sama dengan Baka itu baru di sini gitu kan. oh iya ya. Emang Benar, jarang sih, jarang taunya gitu. Baka ya. Baka aja gitu kan. Padahal Aho itu lebih Aho keras, lebih keras itu kan. dari Enggak dari Baka gitu kan. Aho itu goblok. Kayak gitu. Aho goblok. Kebayang sih kerja udah capek-capek, kita udah sekuat tenaga lah. Nah pas ini selesai kerjaan pas diliatin, goblok kamu bukan gini ya, kan gak enak gitu. Tapi ya gimana lagi ya. Ya gimana lagi, Namanya juga kita kerja. namanya juga kita kerja sama orang lain gitu Iya kan. bener sih. Ngambil Tunjuk-tunjuk. uang dari orang lain gitu kan. Tunjuk-tunjuk. Tunjuk-tunjuk gitu. Yang terpenting kan halal gitu kan, harga diri juga kita juga nggak dijatuhin gitu kan. Kalau misalkan nyuruhnya pakai kaki kan itu udah kelewatan banget kan. Kalau misalkan tangan mah nggak apa-apa gitu kan, sama omongan nggak apa-apa, udah kebal lah intinya kayak gitu. Jadi intinya jangan baper lah ya. Jangan baperan, kalau misalkan di negeri orang jangan baperan. Kalau baper mah nggak baperan kuat. nggak kuat lah, Pasti udah nggak kuat. pulang lah ke Udah pulang ke Indonesia. iya. Apalagi nasibnya kayak saya kemarin gitu kan. Iya. Kayak gitu. Saya nunggu apa namanya itu, dapat perusahaan baru itu Berapa bulan? hampir 4 bulanan saya nganggur. Dan itu pun makan keseharian makan, terus Dari sendiri. jajan kayak gitu kan, bayar sendiri lah. Kita yang bayar pakai gaji terakhir kita gitu kan, terakhir kita kerja gitu kan, dari perusahaan sebelumnya gitu kan. Bukan kita ngejelek-jelekin perusahaan itu gitu kan, Iya, cuman ini mah nyatanya gitu kan. Nggak semua perusahaan di Jepang itu bagus gitu kan. Ada ya kayak di Indonesia, ada yang dari kecil menengah sampai atas gitu kan. Kayak gitu. Terus dari semua kesulitan yang udah dihadapi nih, kapan pasti nabung lah. Nabung nggak? Ya, nabung. Alhamdulillah. Masa nggak nabung? Alhamdulillah nabung ada Alhamdulillah. sedikit gitu. Bisa ngebantu keluarga. Alhamdulillah bisa ngebantu keluarga lah, meringankan beban keluarga gitu kan. Ekonomi. Apalagi kan saya anak pertama gitu kan, jadi Adek harus sekolah ya. Adek ya kebetulan adek belum sekolah sih, belum masih sekarang sih baru masuk mau. mau SD gitu kan. Belum, biayanya belum terlalu tinggi lah gitu kan, keluaran biayanya gitu kan. Ya, Oh kan kemarin tuh kan corona ya. Nah ada ada ngaruh gak ke kerjaan Alindra dari corona tersebut? Oh, alhamdulillah kalau pekerjaan saya masih aman-aman aja gitu kan. Kan kita mah kerjanya juga di Di kebun. di kebun gitu kan, di kebun kayak gitu kan, ngapain kan. Emang di daerah kita kan Mekeng nggak terlalu Nggak banyak. terlalu banyak kayak misalkan corona, ya. kayak di kota-kota besar Misalnya gitu, banyak. Tokyo itu kan Tokyo, banyak. Nagoya gitu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah kita masih lancar-lancar jaya lancar-lancar. gitu kan. Lancar aja. Kayak gitu. Udah kebeli rumah. Kalau misalkan rumah mah saya belum kepikiran. Kamu belum pikiran. Dan rencana itu bangun rumah itu ketika
saya udah nikah gitu kan. Oh, nih. Kita Pulang mau nikah, langsung nikah, oh enggak? ya kalau misalkan itu mah gimana kondisinya aja gitu kan. Gimana ada jodohnya ya? Nah, Iya. kalau jodoh mah ya gimana Allah aja gitu kan. Nggak ada, Kita tapi. ada alhamdulillah. Ada banyak? Sah? Ada banyak? Enggak, satu aja Oh, cukup. satu aja cukup. Satu aja cukup. Satu aja cukup guys. Ya karena di sini depan kamera jadi bilangnya satu. Kalau di belakang bilangnya gini. Ya lah satu aja Satu aja cukup. cukup. Oh gitu ya. Kayak gitu. Kan saya mah susis gitu kan. Suami Suami takut istri. Siap, siap. Kalau depan kamera gitu bilangnya. Kalau di belakang nggak tahu ya. Ya kita ini aja. Siap. Itu mah privat lah, Apa? privasi lah itu privasi. Privat ya. Jadi intinya, jadi pesan lah buat yang mau berangkat. Oh, mau nambah agak? Ya kalau nambah itu mah gimana kondisinya dulu Oh, di sini lihat gimana. dulu ya. Kalau misalkan enak apa kerjaannya lancar, lemburannya banyak gitu Lembur. kan. Gajinya gede ya. Emang Saya sekarang berpikirnya kurang lagi gede? ya bukannya bersyukur sih, kurang bersyukur, cuman Alhamdulillah lah. alhamdulillah cukup. ada cukup lah buat Ya kan kalau ini gitu. yang 2 tahun guys, nambah 2 tahun kan kontraknya naik ya. Bukan kontraknya, Uangnya, maksudnya gajinya. Ya gaji di kontraknya naik maksudnya. Naik. Iya. Ya lumayan sih naiknya juga. Lumayan. Hampir setara sama orang Jepang juga sih. Iya, iya. Kalau nambah kayak gitu. Pesan Kak Indra buat yang temen-temen yang mau ke Jepang atau ke Jepang juga sih, yang di luar negeri lah, biar jadi mereka nggak mikir yang manisnya dulu gitu. Gimana pesan dari Indra? Tapi biar mereka juga termotivasi. Gitu. Ya kalau misalkan itu mah kita niatkan awal dulu apa tujuan kita kesini apa. Kebanyakan sih kalau misalkan udah kesini lupa gitu sama tujuan Ya, mereka bener. itu apa gitu kan. Banyak main. Banyak main, Banyak beli. ya barang beli yang apa iya, misalkan yang nggak perlu lah. branded yang Oh, branded. Baju-baju branded. baju-baju kayak gitu kan. Iya. Gitu kan. Sepulmang. 10 Baju doang. Iya baju doang kalau misalkan ya ingat Iya, itu iya. aja. Terus yang kedua ya bahasa juga itu penting sih. Penting, ya. Penting. Penting Udah nggak? N4, N2, N3. Saya mah ini aja Nongkrong. Yang penting tapi Apa? ngomongnya bisa ya. Tapi alhamdulillah kalau misalkan ngomong mah bisa. lancar alhamdulillah. Masih kok komunikasi mah lancar lah bisa. Nah, terus Gitu kan. pesannya apa lagi? Pesannya ya semangat lah buat belajar bahasa Jepangnya gitu kan. Kalau misalkan nggak lulus ya semangat lagi Semangat. gitu kan, jangan nggak lulus sekali gitu kan Udah ciut. udah ciut mentalnya nggak gitu. Jepang Banyak itu teman-teman juga yang banyak. sampai 10 ya, 10 kali 10 kali tes gagal 11 baru ya, 11 lulus. baru lulus. Banyak loh kayak gitu. Banyak. Jadi Soalnya itu Jepang itu nggak gampang banyak gitu kan, perjuangannya. banyak perjuangannya dan iya. yang ingin ke Jepangnya juga bukan sedikit Bukan gitu kan, sedikit, banyak. banyak. Dari Indonesia juga kan LPK Indonesia juga bukan Bukan satu satu, aja iya. gitu kan, dari berbagai kota, berbagai provinsi juga ada Jadi intinya gitu kan. jangan ciut lah. Intinya jangan mentalnya lah, Mentalnya mentalnya harus harus kuat, ya. kuat gitu kan. Kalau di Indonesia udah ciut apalagi di sini. Gitu. bener gak? Udah pulang Udah gitu. pulang gitu. Udah. Setahun pulang. Ya. Ada nggak setahun pulang ada. Ada juga kayak gitu, tapi ya kalau misalkan apa kayak gitu mah mending udah aja gitu kan. Ya apa biayanya Nggak murah dulu. nggak murah gitu kan, biayanya juga ya yang murah itu ya yang jalur apa Siluman. siluman gitu kan. Siluman. Kayak gitu. Terus yang pesannya apa lagi pesannya yang ketiga itu ya rajin-rajin beribadah lah, jangan lupa lah. meskipun di sini di sebenarnya masjid ada di sini ya. Masjid ada sih, Masjid cuman ada. ya kan kita juga di sini juga minoritas kan gitu, Minoritas. bukan Jadi, mayoritas. Jadi gimana ya, meskipun kita minoritas tapi ibadah mah ya harus sholat. sholat. Jangan ada alasan kita mah kerja di sini Itu nggak boleh sampai sebenarnya. malam sampai jadi nggak sholat. Ya sholat. Sebetulnya itu ada waktu, Ada, cuman sebenarnya. kitanya aja Dan gitu. nyempet. Balik lagi ke diri kitanya aja gitu kan. Sholat ibadah Sholat. nomor wahid. Nomor Ini wow.
Terus udah. Dan yang keempat apa ya? Ya jangan berpikir Jepang itu Enak. enak. Jepang itu tak indah. Tak Tak seindah. seindah foto profil. Seindah atau foto profil ya. Emang iya foto profil itu kayak misalkan di Snapgram gitu kan. Tokyo. Tokyo gimana gitu kan. Osaka. Kayak misalkan di Naruto. Udah corona. Ada corona gitu. Terus apa? Sakuraan, ada sakura gitu kan. Salju. Namanya salju gitu kan. Ya jangan berpikir enak nih. Jangan enaknya liburan aja gitu. mulu Jangan kan. liburan mulu gitu kan. Kita harus ingat ke tujuan kita awalnya gimana. Kembali lagi ke tujuan awal. Tujuan awal gimana gitu kan. Ya intinya jangan sia-siakan gitu kan kesempatan kita sekarang gitu kan, belum tentu nanti atau lusa kita bisa lagi kesempatan ini. Jangan nabung lah, harus banyak nabung gitu kan. Kan banyak juga yang sini banyak uang, beli ini beli itu, pas pulang jauh habis, gitu kan habis. Ya kalau Jadi misalkan kayak, nggak dapat apa-apa gitu ya. Jangan ya, sampai jauh gitu lah. aja gitu. Banyak soalnya yang gitu. Dan yang terpenting juga dua-duanya sih sama di sini. Kita juga nabung dan di Indonesia juga harus bisa nabungnya gitu kan. Megang duitnya gitu kan. Kalau misalkan kita nabung terus ngirim gitu kan ke Indonesia. Tapi di Indonesianya ya dipakai ini itu ya tetap aja gitu. Nol nihil kita gitu kan. Intinya pintar-pintar nabung. Pintar-pintar nabung sih intinya kayak gitu. Nah, udah. Terus ini kali aja orang tua Alinda nonton. Pesan buat orang tua ya. Ya pesan buat orang tua ya semoga panjang umur. Lihat kamera. Ya, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu dan belum sepenuhnya bisa apa namanya itu membantu sepenuhnya ke keluarga, tapi insya Allah sedikit demi sedikit pastilah ngebantu gitu kan, entah itu materi atau apalah namanya gitu kan, insya Allah membantu gitu kan. Itu juga kita di sini juga kan bukan karena diri kita sendiri gitu kan, ada orang tua juga gitu kan. Orang tua lah nomor satu lah dari kita ngelahirin gitu, terutama ibu sih, dari awal ngelahirin, ngandung gitu kan, ngidamnya itu gitu kan, perjuangannya itu kan nggak gampang gitu kan. Doanya juga bisa kesini gara-gara doa orang tua. Bisa kayak gitu, bukan gara-gara bang. bener. Pokoknya sih semangat aja gitu kan. Dan ya buat orang tua sih yang terpenting buat bapak, buat segalanya lah. I love you. I love you. Ya udah, jadi sekian lah video dari kita ya. Jadi Ayundra sama saya itu satu LPK, satu sekolahan, satu kursus buat yang ke Jepang. Jadi kita kebetulan rumahnya juga dekat gitu. Kalau misalkan pakai sepeda berapa menit kira-kira ya? 5 menitan lah. 5 menitan. Ya. Jadi intinya kalau saya sih buat yang mau berangkat jangan mikir manisnya doang. Manisnya doang. Ada pahitnya juga, atau di sini bukan manisnya doang gitu. Terus buat yang pasti banyak yang mikir, di Jepang enak gajinya gede, main terus, nggak gitu juga gitu. Enggak. Ya, ini itu cuman dari sekian teman-teman saya, sekian cerita dari teman-teman saya. Nah, ntar mudah-mudahan kalau konten ini lanjut, saya mau ke teman-teman yang lain, ke daerah lain. Jadi sekian dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau berangkat juga termotivasi lah melihat video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati Anda. Terus kalau agak cengengesan sedikit, soalnya kita orangnya bukan serius banget, jadi nggak bisa gitu kalau serius. Jadi semoga bermanfaat lah apa yang kita
ngomongin. Ya gitu Semangat lah. lah. Semangat lah buat yang berangkat ya. Yang mau berangkat juga kan sekarang itu ada corona gitu Iya. kan. Jadi kan Semangat. banyak yang diundur ya. Banyak yang diundur, visanya banyak ditangguhkan juga Tangguhkan gitu dulu. kan. Mudah-mudahan Mudah-mudahan cepat lah. berdoa lah Berdoa sama Allah sama gitu kan. Allah, semoga corona ini cepat dicabut. Terus yang mau berangkat bisa berangkat Bisa ke sini berangkat cepat-cepat berangkat. secepat-cepatnya gitu Iya. kan. Jadwalnya itu kan. Iya. Ya, sekian dari video saya. Jangan lupa like, Dan comment, and subscribe. Terus jangan lupa juga lihat sosial medianya Alindra. Ntar saya cantumin di Kalau mau sini. ini. Ya udah segitulah. Ya. Sekian dari Terima kasih. kami. Terima kasih. Ja mata. Mata.